Dua gadis remaja bernama Ji-yoon dan Hae-yeon adalah teman baik di sekolah. Mereka sering menghabiskan waktu istirahat berdua dan saling memberi perhatian satu sama lain. Siang itu, mereka saling memotong kuku bergantian dan dikumpulkan dalam satu wadah untuk disimpan bersama. Konon, potongan kuku itu bisa digunakan untuk membangkitkan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Ji-yoon tidur di bangkuan Hae-yeon sembari menunggu bel masuk kelas. Hae-yeon mengaku iri dengan mata Ji-yoon yang terlihat lebih indah. Sementara Ji-yoon memuji rambut Hae-yeon yang lurus dan sehat. Melihat bekas luka terbakar di tangan Ji-yoon, Hae-yeon berjanji akan membuat tato di lengannya mirip seperti bentuk luka, yaitu berbentuk hati. Sembari bercanda tawa, Hae-yeon mencium kening Ji-yoon hingga membuat gadis itu tersipu malu. Hingga di suatu pagi, Hae-yeon tak pernah kembali ke sekolah lagi. Tampaknya Hae-yeon mati bunuh diri entah karena masalah apa. Desas-desus yang terdengar di sekolah adalah karena Hae-yeon menjalin cinta sesama jenis dengan Ji-yoon dan tidak direstui. Hal itu membuat Hae-yeon frustasi hingga mati. Ji-yoon sakit hati mendengar kabar miring tentang sahabatnya itu. Meski demikian, ia tak bisa melawan dan lebih memilih untuk tetap diam. Ji-yoon mengenang kepergian Hae-yeon sembari membaca history chat di antara mereka berdua. Sebuah foto kontak hati berisi boneka dua kepala dan potongan kuku mereka masih tersimpan di galeri ponsel Ji-yoon. Gadis itu teringat dengan janji manis yang harus mereka lakukan jika salah satu di antaranya mati duluan. Ji-yoon sampai ditegur oleh gurunya karena tak pernah fokus mengikuti pelajaran di kelas selepas kematian Hae-yeon. Malam harinya, sepulang sekolah, Ji-yoon pergi ke ruang olahraga untuk mengambil kotak hati yang tersimpan di loker Hae-yeon. Di atas kotak berbentuk hati itu masih tersimpan foto mereka berdua yang diambil Hae-yeon di jam istirahat sekolah. Ji-yoon tak sanggup menahan air matanya lagi mengenang kebersamaannya bersama sahabat. Di buku harian mereka berdua yang bertuliskan Gemini, tertulis sebuah mantra untuk membangkitkan arwah. Ji-yoon bergegas mengambil potongan kuku Hae-yeon hingga kenangan masa lalu kembali menghampiri. Gadis itu teringat saat duduk berdua bersama Hae-yeon di atap sekolah. Ia selalu memuji rambut lurus Hae-yeon yang sehat dan wangi. Sayangnya, kedekatan mereka hanya sebentar karena Hae-yeon memilih untuk pergi meninggalkan Ji-yoon. Potongan kuku itu dimasukkan ke dalam boneka dua kepala sembari memanggil arwah Hae-yeon berulang kali. Janji kelingking ibu jari untuk selalu bersama terus tersimpan di hari Ji-yoon. Boneka itu diletakkan di bawah rak dan Ji-yoon mulai menutup matanya untuk menghitung mundur. Ia melakukan hal itu untuk memainkan peta umpet sebagai rangkaian ritual nekromansi. Ia menusuk kepala boneka dengan jarum hingga jarinya berdarah karena tertusuk jarum itu. Ji-yoon kembali teringat kenangan manis saat bersama Hae-yeon yang akan langsung mencium jarinya yang terluka. Kemesraan mereka berdua menimbulkan rumor lesbian di kelas. Mereka sampai dijauhi teman sekolah karena rumor miring yang semakin merebak tak sesuai fakta. Ji-yoon meletakkan boneka di atas peti lompat senam dan memintanya untuk gantian jaga. Setelah hitungan ke-100, arwah Hae-yeon harus menemukan Ji-yoon yang bersembunyi. Ji-yoon pun berlari naik ke lantai atas hingga bayangan Hae-yeon kembali terlintas di ingatan. Siang itu, Ji-yoon memergoki Hae-yeon hendak bunuh diri. Ji-yoon bersembunyi di balik kamar mandi paling ujung sembari menunggu hitungan ke-100 berakhir. Seketika itu, listrik mulai berkedip dan arwah Hae-yeon terbang menuju ke tempat Ji-yoon. Ji-yoon mengintip di balik kamar mandi hingga kemudian sosok Hae-yeon muncul di depan mata. Perlahan, Ji-yoon mendekati Hae-yeon namun tiba-tiba arwah itu menghilang entah kemana. Ji-yoon merasa ada yang salah dengan ritualnya. Ia kembali ke ruang olahraga dan memeriksa rangkaian ritual nekromansi itu. Ternyata ada satu bagian yang dirobek oleh Hae-yeon. Ji-yoon mencari sobekan kertas di dalam loker yang ternyata ritual itu mengharuskan arwah memakan daging manusia agar bisa bangkit kembali. Seketika, Hae-yeon sudah berdiri tepat di sebelah Ji-yoon bersiap untuk menyantap temannya sendiri. Mulut Ji-yoon terbelah sangat lebar dan
Heon berhasil bangkit setelah memakan Jiun dan menyisakan kuku sahabatnya itu. Tangan Heon memiliki bekas luka yang sama seperti tubuh Jiun. Ternyata Heon berhasil bergabung dengan Jiun menjadi sosok yang baru. Misi mereka berdua untuk selalu bersama pun berhasil. Dan film pun berakhir. Sebelum masa nabi-nabi, nekromansi adalah sebuah praktik peramalan yang terkenal di lingkungan masyarakat Timur Tengah kuno. Praktik ini dapat ditemukan dalam Alkitab ketika Saul pergi meminta bantuan seorang medium di Endor yang letaknya di sebelah utara Gunung Gilboa untuk membangkitkan Samuel yang sudah mati. Keyakinan, ritual dan tindakan ekstrim ini mulai tampak biadab, mengerikan dan berlebihan terhadap kepekaan modern. Tetapi bagi zaman dan orang yang mempraktekannya, itu adalah bagian dari kehidupan dan kematian. Terima kasih dan sampai jumpa.